Dewan juri yang terhormat dan penonton yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor urut 11. Berikan tepuk tangan. Jalan-jalan ke kota Palangka, lihat udara indah berkilau. Dengan hormat saya ingin bercerita kisah pejuang Dayak di Nyai Balau. Selamat pagi semuanya. Saya akan menceritakan kisah seorang pejuang kota Dayak yang berhasil menyelamatkan desanya dari serbuan asap tanpa melalui perang. Cerita saya ini berjudul Nyai Balau, Perang Tanpa Perang. Begini kisahnya. Dulu di hutan Kalimantan, tepatnya di wilayah Kabupaten Gunung Mas, ada sebuah desa kecil yang sangat tentram dan subur. Desa ini dikelilingi oleh sungai-sungai yang jernih, tanah yang subur dan pepohonan besar. Desa ini dipimpin oleh seorang tokoh perempuan Dayak yang sangat dihormati, namanya Nyai Balau. Ia dikenal sebagai wanita pintar serta hati, tutur katanya halus, sikapnya santun, dan memiliki paras yang sangat cantik. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga simbol kekuatan dan kebijaksanaan perempuan Dayak. Di bawah kepemimpinan Nyai Balau, desa ini dikenal sebagai desa yang damai, mandiri, dan tidak mudah terusik. Warga hidup rukun, saling membantu satu sama lain. Tradisi gotong royong dijaga dengan baik, begitu pula nilai-nilai adat dan hubungan dengan alam. Meskipun jumlah laki-laki desa ini sangat sedikit, kehidupan tetap berjalan dengan seimbang. Para perempuan mengerjakan berbagai peran, seperti bertani, meramu obat dari hutan, hingga buat kerajinan. Tiba-tiba, kedamaian desa tersebut mulai terusik. Ada kabar buruk datang dari perbatasan wilayah. Sekelompok penjahat terkenal yang disebut Asang sedang menuju desa. Asang adalah sekelompok penjahat terkenal dari luar wilayah yang sudah lama ditakuti. Mereka itu kejam, biadab, dan tidak punya belas kasihan. Banyak desa telah menjadi korban, harta dirampas, rumah dibakar, dan warganya disiksa. Nama mereka ditakuti, orang-orang tidak berani menyebut nama mereka sembarangan, apalagi melawan mereka. Ketika kabar itu sampai ke warga desa, warga mulai gelisah dan ingin pergi dari desa. Namun, Nyai Balau sebagai pemimpin tetap tenang. Hai wargaku, kita tidak akan lari dari tanah ini. Ini tempat leluhur kita. Setelah mendengar ucapan dari Nyai Balau, warga mulai yakin kembali. Mereka percaya Nyai Balau pasti memiliki cara untuk melindungi desanya dari masalah yang mengintai. Malam itu, setelah seluruh warga diliputi ketakutan, Nyai Balau duduk sendiri di ruang dalam rumah betangnya. Pikirannya kacau. Ia tahu benar berperang langsung bukan pilihan. Warganya orang pemberani, namun tidak pandai berperang. Mereka hanya terbiasa bertani, menganyam, atau buat obat dari hutan. Jika mereka nekat bertarung, maka mereka akan hancur. Dengan hati yang berat, Nyai Balau berdoa kepada roh leluhur. Ia mohon bimbingan dan petunjuk dari roh-roh leluhur agar diberi jalan untuk melindungi desanya dari masalah yang mengintai. Kami mungkin tak punya pedang, tapi kami punya warisan leluhur dan kecerdikan. Kami akan melawan tanpa harus bertarung. Keesokan paginya, Nyai Balau membuka keluarga desa di balai. Ia berkata, "Wahai wargaku, mari kita kumpulkan hasil ladang, berburu, serta menyimpan umbian dan beras secukupnya untuk bertahan selama beberapa bulan. Lalu kita membangun kota sebagai benteng pertahanan kita. Di setiap rumah, siapkan juga senjata-senjata seperti tombak, sumpit beracun, dan mandau. Lalu siapkan beberapa buah ketapung." Setelah mendengar ucapan dari Nyai Balau, seluruh warga mulai persiapan yang diminta oleh pemimpin mereka. Mereka mengumpulkan persediaan makanan dan juga senjata-senjata.
Nyai Balang tidak lupa juga menyiapkan seorang warga laki-laki yang akan menyamar menjadi perempuan. Ada kepercayaan turun-temurun yang menganggap jika melihat perempuan tanpa busana di medan perang adalah tantangan besar, diyakini akan bawa kesialan dan kehancuran bagi mereka. Kepercayaan ini digunakan Nyai Balang sebagai senjata terakhir untuk menggugurkan nyali musuh tanpa pertumpahan darah. Beberapa hari setelah segala persiapan dilakukan, kelompok langsung akhirnya tiba. Mereka datang diam-diam, menyusul melalui hutan, menyebar di luar desa. Dari balik semak dan pepohonan, mereka menyaksikan hutan yang berdiri kokoh melingkari desa. Mereka heran melihatnya. Gerombolan langsung tidak langsung menyerang. Mereka menunggu dan mengepung, berharap warga desa melapar dan menyerah. Namun, hari demi hari berlalu dan tidak ada tanda penderitaan dari dalam desa. Tak ada teriakan, tak ada suara rintihan dan tak ada suara minta pertolongan. Suasana desa tetap tenang, seolah tidak sedang dikepung. Asam mulai sadar bahwa desa ini tidak kekurangan makanan. Asam mulai bergerak maju, berniat merusak hutan dan berubah masuk. Namun saat mendekati dinding pertahanan, mata mereka menangkap pemandangan yang mengejutkan. Di antara sela-sela pagar unta terletak ketambung yang tampak seperti meriam siap tembak. Gerombolan asap takut. Mereka bukan pasukan terlatih. Jika benar desa ini milik senjata seperti sekuat meriam, maka menyerang akan jadi keputusan sendiri. Asam tidak berani menyerah. Namun Nyai Balang tahu ketakutan itu belum cukup memukul mundur seluruh pasukan asam. Maka ia menyiapkan rencana terakhir. Di tengah desa sebelumnya telah dibangun sebuah panggung diri tinggi dari batang pohon yang menghadap langsung ke arah kota. Seorang warga laki-laki yang telah dinadani menyerupai perempuan naik ke atas panggung itu. Melepaskan seluruh busananya. Bagi Asam, melihat perempuan telanjang yang sedang perang adalah tantangan besar. Diyakini akan bawa kesialan, kehancuran dan kematian. Ketika mereka melihat sosok itu menari, mereka pun kabur dan panik. Warga desa bersorak gembira merayakan kemenangan. Kita selamat! Kita selamat! Nyai Balang merasa lega dan bahagia. Ia telah memimpin desanya melewati ancaman, bukan dengan otot, melainkan dengan akal dan jiwa yang teguh. Demikianlah cerita tentang Nyai Balang. Nyai Balang adalah salah satu tokoh perempuan Dayak yang pernah menghadiri Gawi Hai di Tumang Anoy tahun 1894. Sebuah pertemuan besar yang menandai perdamaian dan persatuan atas suku Dayak. Ia dihormati bukan hanya karena statusnya sebagai pemimpin, tetapi karena kisah keberaniannya menjaga tanah kelahiran dengan cara biasa. Ia menangkan perang tanpa perang. Pesan dari cerita ini adalah seorang perempuan harus memiliki keberanian dan kecerdasan. Jangan batasi diri karena masih lemah dan harus dilindungi. Seorang perempuan juga bisa menjadi pahlawan dan pejuang yang menyelamatkan nyawa orang lain. Terima kasih. Ini dari penampilan peserta dengan nomor urut 11.